Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Aku lagi yang nge-host. Iya ya. Gimana teman-teman, kangen gak denger suaraku? Atau jangan-jangan lebih seneng denger suaranya Aldi yang nge-host? Gua mah cadel kan. Tapi shout out untuk teman saya, Vina, kalau lagi dengerin. Terima kasih ya sudah di-mention, katanya suara Aldi dan Danti nyaman di telinga. Uhuy! Saya pun bingung. Kalau saya katanya suara mic. Kamu suara MC memang. Iya memang. Ya sudah, kita mau mengucapkan selamat datang dulu di episode ke-13 dengan tema Iki Opo, Iki Piye, Iki Gai. Ikigai. Kamu jadi Jawa ikigainya. Lah soalnya tepatnya Iki Opo, Iki Piye, Iki Gai. Ya oke. Ya oke, baik. Ya beginilah sehari-hari saya dan Aldi ya teman-teman ya. Anyway, kenapa kita ngobrolin Ikigai? Bener kan Ikigai? Ya. Kenapa kita ngobrolin, konfirmasi dulu Bo, ntar gue salah lagi. Kenapa kita ngobrolin Ikigai? Karena di bulan April ini tema podcast Temukan Dirimu adalah tentang joy and happiness alias kebahagiaan. Dan sepengetahuan aku nih, Ikigai itu salah satu dari sekian banyak kunci untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup. Kuncinya banyak ya. Ini salah satu. Kunci linggis. Kunci pas. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Ikigai, Kyopo, Ikipiye. Bener atau enggak? Nanti kita obrolin ya. Nah, apa lagi? Nah, kayaknya Aldi ada pengumuman nih. Aku sih kepikirnya bikin merch tadi itu. Oh, merch kaos ya? Soalnya kan Bisa. kita udah diomongin dari kapan hari pengen bikin merchandise kaos, tapi kayaknya kalau Cita-cita. gimana kalau kaosnya Iki Opo, Iki Piye, Ikigai gambarnya. Bisa. Kalau ada yang tertarik nanti kita bikinin. Kita polling aja dulu di story. Nah, anyway, Kokona ini kan udah berapa? 2 minggu terakhir bikin webinar Yes. ya, tapi kan berbayar 50.000 per orang. Kita mau bikinin webinar yang gratis buat para pendengar supaya bisa kenalan dulu sama Kokona, kayak apa sih Kokona ini, apa sih yang diajarin, kayak apa sih guru-gurunya, sinting apa enggak gitu kan. Kita gurunya lebih sinting dari kalian. Jadi gimana? Enggak. Anyway, ya. Jadi Kokona mau bikin kelas gratis. Mudah-mudahan weekend ini atau weekend depan sudah bisa kita jalanin. Which is materinya ini Ikigai. Gitu. Jadi kelas gratis tentang Ikigai. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tertarik, nanti langsung aja daftar di link di bio Instagram kita @kokona.id. Nah, jadwalnya akan ada di situ sekaligus sama jadwal kelas-kelas yang lain. Ini berkolaborasi dengan? Bisalah. Yeay. Shout out Tasya dan Yunis. Apa kabar? Ikutan aja nggak apa-apa Tasya sama Yunis. Ini webinar dong ya? Online iya, ya? online. Webinar online. Bebas dong, berarti teman-teman dari manapun bisa ikut ya? Bebas. Mau dari yang mau dari Amerika, dari manapun juga boleh. Lintas benua. Soalnya kemarin lihat audiensnya Spotify kita kayaknya ada yang dari US, ada yang dari Australia gitu kan. Oh iya, gaya gitu ya. Kayaknya gue tahu nih siapa yang dari US dan siapa yang dari Australia. Makasih ya sudah dengerin. Oke. Jadi, nah ngomong-ngomong Ikigai, aku udah punya contekan pertanyaan banyak nih buat Aldi. Kenapa kamu gak ngerti Ikigai? I wanna know more. Pertanyaan pertama, jadi sebetulnya Ikigai itu apa sih? Wah, panjang. Ikigai itu apa? Ikigai, Ikiopo, Ikigai. Balik lagi ke situ. Iya kan? Ikigai itu, well, as everyone probably already assume, itu kan seperti asumsi orang biasanya kalau dengar kata Ikigai itu kan, ini filosofi Jepang nih pasti, gitu karena kan katanya kan kata Jepang. Ikigai itu pengertiannya banyak sebenarnya di luar, karena ada salah kaprah yang terjadi di luar sana. Ikigai itu ditunjukkannya apa yang sebenarnya bukan itu. Jadi kalau misalnya kamu suka lihat Ikigai itu dikaitkan sama yang bentuknya kayak diagram Venn.
Iya, Yang ada 4 bulatan, terus kemudian kalau ini dan ini belum tentu ini. Iya, Kalau iya. ini dan ini artinya apa? Yang bulatannya beririsan, terus habis itu akhirnya jadi kaitannya sama, biasanya dikaitkannya sama mencari pekerjaan yang cocok. Pekerjaan yang Mencari cocok pekerjaan sama yang cocok. passion dan giving back to the world or the earth, sama it pays you. Rumit ya, Bun? Tapi itu bukan itu sebenarnya. Lah, jadi apa? Itu ikigai yang salah kaprah itu sebenarnya. Nggak salah sih. Sampai nggak jadi minum teh. Minum dulu. Ya, bentar. Minum dulu. Itu bukan ikigai sebenarnya. Jadi ikigai ini sebenarnya beda kalau yang di Jepangnya. Yang gitu. aslinya nih. Ya, tidak serumit itu. Malah sebenarnya. Jadi ikigai itu, sebelum aku ngomongin ikigai, aku balik ke yang tadi 4 bulatan itu. 4 bulatan itu yang disebut ikigai sama orang kebanyakan sekarang itu sebenarnya kayak penafsiran dari, aku nggak tahu persis yang mulai siapa, tapi itu penafsiran dunia barat lah istilahnya. Kan apa ya? Kan filosofi Asia Timur ini kan kalau buat ya sama seperti segala macam yang sifatnya Asia Timur untuk orang barat itu kan terkesan sangat sangat misterius, sangat ngawang, sangat eksotik gitu kan. Ya aku bingung mau cari katanya apa, tapi yang ketangkap di aku bahasa Inggrisnya itu gitu loh. Kayak it's something very unique gitu. Jadi mereka yang terbiasa punya konsep begitu tangible, orang-orang barat itu akhirnya mengaitkan sama sesuatu yang mereka bisa relate secara langsung tanpa harus terlalu philosophical. Yeah. If it makes any sense. Yeah. I get it. Kayak it's dibikin digestible untuk market mereka lah. Betul, istilahnya. Betul. Dan ya itu tadi kata tangible itu yang akhirnya jadi bukan pemicu, jadi penentu bahwa kenapa kok ikigai yang banyak diomongin orang sampai udah dibikinin bukunya juga segitu banyak. Ya yang 4 bulatan beririsan itu. Gitu. Nah, ikigai yang sebenarnya itu jauh lebih simpel. Karena ikigai itu sebenarnya, kalau misalnya kita bilang kita tarik dari arti kata harafiahnya gitu ya. Iki itu dari kata hidup, ikiru, which is Japanese, bahasa Jepang ikiru. Gai itu cara hidup. Iya. More like a way. Guideline. Seperti tapak lah atau langkah gitu. I see. Kalau nggak salah ya. For whatever reason di kepalaku ingat jadi ada image, ada sebuah taman hijau semua, terus ada batu yang kita bisa loncatin. I don't know why, tapi mungkin karena Jepangnya itu kali. Mungkin ya, di kepalanya langsung munculnya Zen Garden. Anyway, silakan teruskan. Zen Garden. Me and my weird brain. Tapi iya, jadi ikigai itu gai-nya itu juga bisa diartikan sebagai nilai. Oke. Gai. Jadi kalau misalnya digabung nih, ya nilai untuk hidup. Nilai dalam hidup. Nilai dalam hidup. Jadi ikigai itu adalah alasan untuk hidup sebenarnya. Aha. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat ke yang 4 bulatan tadi yang isinya, kalau 4 bulatan tadi kan kalau misalnya kita tilik gitu ya, yang salah satu bulatan itu akan isinya apa yang kamu suka, pertanyaannya. Terus yang satunya apa yang dunia butuhkan, satunya lagi apa yang bisa kamu lakukan dengan ahli atau keahlian kamu, yang satunya lagi itu apa yang bisa menggaji kamu, kan gitu kan. Jadi kalau yang 4 bulatan tadi tuh, kalau yang beririsan antara apa yang kamu suka dan apa yang jadi keahlian kamu, itu akhirnya jadi hobi atau passion. Iya. Iya kan? Kamu suka dan kamu ahli sama itu. Tapi belum tentu dibutuhkan dunia dan belum tentu menggajiku. Nggak usah jauh-jauh, mikirin bawahnya aja dulu. Kamu suka dan kamu ahli. Biasanya itu akan jadi hobi. Iya. Iya kan? Karena kamu suka, terus habis itu kamu juga ternyata ahli. Oke. Gitu. Kalau kamu itu hal yang kamu suka dan dunia perlu, itu mungkin akan jadi misi. Ya. Iya kan? Kalau misi hidup kan begitu. Ya. Nah, udah gue suka ngelakuinnya, the world needs this. Iya. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang ternyata kamu ahli
itu keahlian kamu, dan kamu bisa terima uang dari itu jadi profesi. Kerjaan. Ya. Ya kan? Profesi, karena kamu punya skill dan itu bisa menggaji kamu. Menghasilkan uang. Gitu. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang bisa menggaji kamu dan itu memang dunia butuhkan, itu jadi vokasi. Profesi sama vokasi itu beda. Antara profesi sama pekerjaan. Karena apa yang dunia butuhkan belum tentu kamu ahli. Right. Oke. Apa yang kamu ahli belum tentu dunia perlu. Gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau kamu punya hobi baking. Kamu kan hobinya baking nih sekarang. Ya. Gitu. Kamu suka. Yes. Kamu ahli. Ya. Sampai ke kemarin, shout out karena kebetulan kalau ada yang mau pesan boleh, ini istri saya buka PO untuk cookies gitu ya. Tapi anyway, back to this gitu. Kamu suka baking, kamu cukup ahli untuk membuat kue itu. Ya, kita nggak ngomong baking secara umum. Itu kue yang itu kamu cukup ahli untuk bikin cookies itu. Tapi sampai kemarin, kamu kan belum terima duit dari itu. Sampai minggu lalu lah. Iya. Ya. Kan belum terima duit dari itu. Gitu. Apakah dunia butuh cookies kamu? Enggak juga kan? Belum tentu, nggak tahu. Sebenarnya enggak juga, karena can the world live without my cookies? Ya. Pilihannya banyak gitu. Can the world live without my cookies gitu? Bisa aja, dunia akan terus berputar. Gitu. Sama kayak kamu tanpa mengecilkan arti dari apa yang aku mau sebutkan. Kamu suka ballet? Do the world really needs ballet? I'll say yes. The world needs the art. Ya. Ya. Kamu digaji nggak? Enggak. Well, digaji sebagai guru ya. Kalau sebagai penari. Iya, tapi kalau jadi penari kan enggak kan? Kamu ahli nggak? No. Nah. Pasti adalah satu atau sekian banyak yang terus kemudian seperti jadi, I wouldn't say negatif, tetapi jadi semacam kekurangan untuk mengisi empat lini itu. Dari apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, apa yang bisa ngegaji kamu, sama apa yang keahlian kamu itu pasti adalah satu gitu yang kurang. Makanya kenapa ikigai itu begitu sulit untuk dicari. I see. Gitu. Karena untuk bisa melakukan itu, at least menurutku ya, itu kesannya jadi seperti apa yang ada di hidup kamu tuh mesti klop aja gitu. Ini just for konteks ya, kita lagi ngomongin ikigai yang diinterpretasikan barat ya. Ikigai barat ya, yang isinya 4 buletan itu. Ikigai 4 buletan, belum ikigai aslinya nih. Bukan, belum ikigai aslinya. Make sense nggak? Iya. Iya kan? Agak-agak nyusahin hidup juga ya sebenarnya. Nyari satu itu yang dimana itu kamu jago, terus kamu juga suka, dunia perlu, dan kamu bisa terima duit dari situ. Itu one in a million ya. Sebenarnya sulit. Ya. Kayak aku juga sama gitu. Aku seneng main game, I'm pretty good at it, tapi aku nggak bisa cari duit dari situ. Dan dunia nggak perlu kan? Iya kan? Iya. Sebenarnya it doesn't, kalau misalnya aku tidak melakukan itu, it's not like the world is going to end. Betul. Gitu. Nah, sekarang bukan berarti aku menjelekkan si 4 bulatan ini, enggak. Itu ada gunanya untuk kamu bisa tahu persis yang tadi. Apa yang kamu suka, apa yang dunia perlu, apa keahlian kamu, apa yang bisa ngaji. It's a tool. Yeah, it's a self-evaluation tool. Ya, menarik. Anyway, gitu. Dan kamu jadi bisa melihat, oh ternyata aku sukanya ini, oh ini bisa digaji. Jadi untuk nentuin langkah kamu kemana berikutnya, it makes sense. Untuk memakai itu. Jadi pengen nyoba. Berarti nanti kalau ikut kelas yang bisa. Okay. Ada latihannya nanti, jangan khawatir. Sip. Nah, ikigai yang sebenarnya itu seperti apa? Nah ini. Itu cuman berkaitan sama 3 hal. Yaitu adalah kamu sendiri, pribadimu maksudnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, objeknya. Objek apa nih maksudnya? Objeknya itu bisa benda, bisa orang, bisa perasaan, bisa kondisi, bisa memori, gitu. Nanti kalau aku kasih tahu yang elemen ketiga akan lebih make sense. Nah, elemen yang ketiganya adalah perasaan. Oke. Gitu. Jadi, anggaplah ada 2 kotak nih.
Sebelah kiri itu isinya semua objek, macam-macam. Kita nyebutnya objek ya, meskipun bendanya itu mungkin nggak tangible yang bisa dipegang. Oke. Gitu. Ini objek kayak subjek, predikat, objek. Ya. Oke. Betul. Nah, yang di sebelah kanan itu perasaan. Senang, sedih. Feeling. Iya, perasaan terpenuhi, jadi motivasi. Kayak hierarki Maslow ya? Iya, perasaan keberadaan. Oke. Ada kendali atau kontrol Belonging. atau realisasi diri gitu dan lain-lain. Itu kamu iris tuh 2 kotak itu di tengah. Di tengah itu kamu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ikigai adalah perasaan simple, kecil-kecil, yang dimana kamu ngerasa itu terus kemudian, oh, I'm happy. I'm okay with this. I'm I'm happy. happy with this. I'm happy. I'm okay berarti kamu ngerasa bahwa seharusnya tidak seperti ini, but you choose to accept it. Oke. Tapi kalau ikigai, kamu bangun pagi, kamu minum teh hangat, duduk, dengerin burung cuit-cuit, udaranya sejuk, kamu happy. Bukan sesuatu yang begitu rumit kan? That's ikigai. Kamu nggak mau bangun pagi lagi besok seperti itu? Oh sih. Itu dia. Ternyata nggak seribet itu ya? Enggak. Oke. Iya dong. Oke. Hal-hal kecil. Oke. Orang tuamu. Sure, kita suka sebel sama orang tua. Ya, siapa sih yang enggak? Ya kan? Tapi terus kemudian kalau kamu lagi ngobrol sama mereka for 5 minutes, atau misalnya kamu pagi bangun terus kamu lihat orang tuamu bangun pagi juga ada. Masa sih kamu nggak lega lihat mereka ada? Masa sih kamu nggak pernah mikir, oh kalau misalnya mereka suatu hari nggak ada, seperti apa? Gitu. Atau misalnya kamu bawa pulang makanan apa kek gitu buat mereka, terus habis itu mereka makannya seneng, ya kamu pasti seneng juga lah melihatnya. Those little moments in life itu ikigai. Oke. Dan those little moments kenapa akhirnya jadi sebutannya ikigai atau nilai untuk hidup adalah karena those little moments they add up. You can have 1 million of those little moments every day. Right. Ya. Ini baliknya ke masalah perspektif akhirnya. Apa yang jadi ikigai kamu itu adalah sesuatu yang memang sangat berkaitan sama siapa kamu sebenarnya. Buat aku yang nggak terlalu suka minum kopi kalau pagi, misalnya aku dikasih kopi pagi, terus habis itu aku harus minum, ya sure it's nice, enak. But because it's not me. Yeah. So you cannot enjoy it to the fullest. Iya. I see. Jadi perasaan itu tuh tidak I probably would say tidak maksimal. Nggak lepas. Istilahnya gitu. Iya. Nggak lepas. Menikmatinya nggak lepas kayak Betul. ada. Betul. Tapi itu kan misalnya kita iketin sama objek ya. Tapi kalau kita iketin sama hal-hal seperti memori, sesuatu yang intangible, sesuatu yang kamu tidak bisa pegang. Kecuali kamu lihat dalam foto ya. Tapi kan biasanya memori orang punya cukuplah kemampuan di kepalanya untuk bisa ingat apa sih yang dulu pernah terjadi gitu kan. Kamu ingat kamu pernah pergi ke, atau mungkin aku ambil contoh diriku sendiri aja. Aku ingat aku pernah tinggal 5 tahun di Belanda, di Eropa. I'm still very happy setiap kali aku nginget itu. Oke. That's ikigai. Oke. Kenapa ikigai? Kok kan itu udah lewat gitu. Karena buat aku kepengen bisa suatu hari aku nginget itu lagi, terus kemudian I'm happy again nginget itu. For whatever reason. Betul. Dan itu juga bisa jadi kayak, oh aku mau nanti suatu hari aku balik ke sana lagi. Whatever my way, however I can do it, aku mau. Akhirnya jadi motivasi kan. Oke. Bisa juga kayak, oh I was so lucky aku pernah di situ. Ya. I was so lucky aku pernah di situ. Aku pernah ngerasain apa yang mungkin orang banyak nggak pernah ngerasain. So there's also an element of gratitude ya. Iya. Dan gratitude itu kan vibe-nya paling tinggi katanya. Oke. Gitu. Oke. Itu kalau masa lalu, mau dikaitin ke masa depan. Gitu.
Aku ngebayangin kalau misalnya aku ngelamar ke kantor ini, aku bakalan kerjanya seperti ini, aku bakal terima gaji yang cukup buat nyenengin orang tuaku. Small ikigai things juga itu. Iya. Gitu. Jadi itu ikigai. Oke. Nggak serumit itu ya ternyata. Enggak. Ini Apa? jadi daftar pertanyaanku jadi agak-agak obsolete nih, karena di pertanyaan berikutnya tadinya how does someone find their ikigai? Udah kejawab tadi. Sadar diri. Ada beberapa hal. Yang pertama, lihat dari hal-hal yang kecil. Ya kan? Lihat dari hal-hal yang kecil. Serangkaian hal-hal kecil yang membuat kita merasa. Mungkin gini, kalau aku boleh agak menyimpulkan, kita bisa memilih perasaan apa yang menyenangkan untuk kita, apakah itu being motivated, being grateful, dan we get to choose. Oke, kalau ini bikin aku merasa grateful, then this means something to me. Ya. Even misalnya cuman bangun pagi, buka pintu, lihat ibuku lagi sarapan gitu. Ya. Ya. That's ikigai. Ya. Oke. Jadi nggak yang harus apa tadi? Ikigai itu nggak ada kaitannya sama duit. Oke. Kalau kamu kaitan sama kerjaan, berarti kan itu harus ada kaitannya sama duit. Karena kalau kayak yang 4 bulatan tadi itu ada faktor yang dimana itu bisa ngegaji kamu. Oke. Enggak. Nah. Jadi pertanyaan baru. Jadi kan seperti biasa otak saya lebih cepat dari mulut saya. Balik. Jadi ikigai itu kalau misalnya nih mau dikaitkan dengan uang sebagai objek, ya kan tadi sebelah kiri ada objek. Kita juga bisa memilih perasaan kita terhadap uang seperti apa. Contoh paling gampang untuk menjawab pertanyaan kamu adalah, kamu tahu di Jepang itu beragama Shinto kan? Iya. Ya. Itu orang yang beragama Shinto sama Buddha, emangnya pada beruang semua itu pendeta? No. Enggak kan? Mereka hidup dalam kesederhanaan. Iya, mereka ngandelin alms dan pemberian dari. Dan itu pun juga bukan sesuatu yang begitu terorganisir seperti tanpa merendahkan agama manapun dan tidak bermaksud menjelek-jelekan atau menciptakan image buruk. Tapi kalau misalnya kita kaitkan sama Nasrani atau Muslim juga sama Islam, gitu kan. Sisi apa ya? Manajemen donasinya lebih solid kalau aku bilangnya dibandingkan sama seperti Shinto atau Buddha gitu. Manajemen donasi. Iya, I know what you mean. Aku bingung milih katanya juga, tapi in a way cara mereka mendapatkan donasi itu lebih rigid dan lebih jelas ketimbang lebih teratur. Ada perpuluhan, ada zakat, betul. Ada mal, ada betul. Ya. Kan kalau di Buddha sama Shinto tidak seperti itu. Jadi kalau zaman dulunya banget kan biksu-biksu ini pada jalan di tengah kota, dia bawa mangkok aja, terus kemudian apa yang mau diberikan sama mereka, ya mereka berterima kasih. Ceritanya Siddhartha Gautama kan begitu. Kalau misalnya dikaitkan sama uang tadi, mereka hidup ya begitu aja, mereka makan juga seadanya. Apalagi ini konteksnya, aku mesti balikin lagi karena ikigai ini asalnya dari Jepang kan. Jadi konteksnya kalau misalnya kita tarik dari negara aslinya, yang begitu sederhana, gitu, sebenarnya nggak ada kaitannya sama uang. Makanya kenapa jadi nilainya ikigai, because you don't need money to live sebenarnya. Ya, money is just a tool. Ya, uang itu adalah alat tukar. Got it. Untuk kamu mendapatkan barang atau hal-hal yang bisa mempermudah hidup. Ya, bisa menambahkan dan memperpanjang kelangsungan hidup kamu. Bingo. Tapi kamu bisa happy tanpa uang. Ya. Sebenarnya. Ya sih. Berarti ini pemaknaan uangnya ya yang betul. Yang again, money is a tool. Betul, tetapi aku mau ngemfasisin di sini bahwa jangan terus akhirnya fokusnya jadi ke uangnya untuk dipikirin. Ya. Artinya jangan terus kemudian kamu jadi jelekin uang terus habis itu kayak uang itu ternyata begini begitu. No, we need money, yes, because we live in a modern world, we live in a city, gitu kan. Kalau misalnya kita tinggalnya di tengah hutan yang begitu kaya akan
sumber daya yang bisa alam yang bisa dikonsumsi. dikonsumsi, kita nggak butuh uang, that's fine. Monggo silakan go ahead, dan itu justru kalau menurut aku that's kind of cool in a way kalau kamu bisa hidup di tempat seperti itu, nggak Yeah, punya live apa-apa off dan the kamu land. bisa happy, ya that's great gitu. Tapi yang mau aku tarik di sini adalah ya itu tadi, bahwa kamu nggak perlu uang untuk bisa happy. Kamu tidak perlu uang untuk bisa melihat orang tuamu pagi ini. Kamu tidak perlu uang untuk bisa menarik nafasmu, ngambil udara yang bersih. Well, oke, mungkin Jakarta nggak terlalu bersih, tapi udara Yeah. pagi kan lebih segar sedikit ya sebelum mobil-mobil ini pada keluar gitu kan. Okay, so this just completely blew my mind about ikigai in general, bahwa ikigai itu bukan satu, bukan koridor sempit yang harus kita jalani. Lo kalau mau sukses jalan lo di sini, enggak. Tapi ikigai itu langkah-langkah kecil setiap hari, setiap detik yang banyak dan bisa dikumpulin gitu kan, kayak kita nabung kesenangan, nabung motivasi, nabung rasa terima kasih, nabung apapun lah, vibrasi-vibrasi positif yang bisa dari mana aja sebetulnya datangnya. Kamu dengerin perasaanmu nih, ketemu tuh ikigai. So that's how you find it. Sesimpel itu. Kalau kamu lagi sedih, lean in to that sadness. Iya. Kalau kamu lagi sedih, ya nggak apa-apa, kamu nemplok aja sama kesedihan itu, biarkan kesedihan itu selesai. Setelahnya kamu akan merasa bersyukur bahwa kamu sudah lega ngeluarin semua kesedihan kamu. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa ya. Makanya kenapa orang begitu bersikeras untuk nggak mau sedih. It's not good. Not healthy. Yeah, it's not good. Itu maksudnya. Oke. Itu contoh ekstrimnya. Tapi jadi I know it's a bit of oversimplification, tapi buat aku pribadi mudeng, dan ini nyambung sama yang aku dulu ternyata sering lakukan cuman nggak tahu namanya. Iya. Kayak aku suka bilang, misalnya lagi dicurhatin teman-teman, ada yang sedang down banget, masalah banyak, dia sendiri juga nggak tahu mesti ngadepinnya gimana, ada kejadian lain yang bikin dia sedih, all those things lah yang lagi so spiraling downward. I feel like I'm hitting rock bottom, kata dia. For whatever reason saat itu aku bilang, you know what, mungkin kamu mesti kena rock bottom. Ikut aja tenggelam dulu. Maybe you have to hit rock bottom, karena dari situ the only way to go is up. Kadang-kadang kita perlu ngerasain sedih dan hancur dan marah dan apapun vibrasi negatif apapun yang membawa kita turun, ikutin aja dulu. Ikutin, mentok nih sampai dasar laut, udah kita nggak bisa turun lagi. Ya udah, begitu udah mentok, udah habis, udah keluar semua, jalan satu-satunya tinggal berenang balik ke atas. Ya, tapi rasanya nggak perlu sampai sejauh itu sih. Gitu. Nggak se ekstrim itu ya. Kalau kita cuman ngomongin ikigai gue nggak seberat itu, agak sedikit lebih berat dari. Oke. Tapi mungkin gini, mungkin justru karena belum paham bahwa if you're sad, lean into that sadness. Jadi kan dipendem lama-lama numpuk kan. Iya. Tapi ini contoh ekstrim ya. Contoh ekstrim. Kalau aku bilang justru malah contoh ekstrim gitu. Yang maksudnya di sini dengerin perasaan itu kayak misalnya kalau misalnya emang kita lagi sedikit ngerasa lega atau apa, ya itu emang kebahagiaan sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu habis itu berlarut-larut. Iya, dan akhirnya jadi over worrying. Nah, bukan overthinking ya, over worrying. Gitu. Overthinking boleh, over worrying jangan. Ya. Itu nanti separate discussion itu. Intinya ada salah satu penulis Jepang sih, yang memang benar-benar dia ngedalamin buku. Dia nulis buku mengenai ikigai gitu. Namanya Yukari Mitsuhashi. Dia cuman bilang intinya ikigai itu kenal diri sendiri. Selaras lah ya dengan tagline Kokona, temukan dirimu. Ya. Gitu. Jadi ya gitu. Nah berarti, bentar, contekanku mana tadi? Pertanyaannya apa aja? Tadinya aku mau nanya, bagaimana seseorang menemukan ikigai, udah tadi. Bagaimana taunya kalau kita sudah nemu ikigai kita? Sama, tadi udah kejawab juga kan. Intinya adalah kita connect sama apa yang kita rasakan dan kita seneng gak
kalau kita sedang merasakan itu. Nah ini mungkin aku mau tambahin satu, tapi nanti kamu ingat lagi kamu berhenti di contekan itu sebelah mana ya. Oke. Kalau suatu hari kamu ngerasa kok ini nggak membuatku happy lagi, itu nggak apa-apa. Karena ikigai kamu bisa berubah. You took those words right out of my question. Karena aku baru mau nanya, ikigai itu bisa berubah nggak? Ya, ikigai itu bisa berubah, ikigai itu bisa lebih dari satu. Makanya tadi kan, small things yang akhirnya jadi numpuk, jadi banyak. Oke. Kalau suatu hari kamu ngerasa bahwa, aku nggak sehappy itu lagi shopping. Shopping itu bisa jadi ikigai. Bisa. I know people who at one point in their life shopping is their ikigai. Iya, bisa. Tapi kan suatu hari kamu bisa capek, bisa enak, bisa udahlah gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Saatnya menemukan ikigai baru. Iya, atau mungkin bentuknya berubah sedikit gitu. Kayak misalnya, ya aku ambil contohnya kayak pemain bola yang suatu hari dia mesti pensiun karena badannya udah capek atau apa segala macam. Atau mungkin dia sudah capek harus datang pagi pergi latihan, terus pulangnya sore, terus setiap kali habis tanding kakinya sakit-sakit, badannya sakit-sakit, mesti injeksi painkiller untuk main besoknya or whatever gitu kan. Lama-lama capek juga ya. Iya, it udah bukan uncomfortable, it becomes painful. Iya, dan akhirnya kan it takes away from the joy of actually playing the game gitu loh. Terus akhirnya dia ngerasa kayak, okay, you know what, I cannot play like this anymore. Playing does not give me joy anymore gitu kan. Terus dia memutuskan untuk transisi jadi coach. Karena dia ngerasa bahwa I still love football. I love seeing people play football. Gue masih senang lihat orang main bola, masih senang lihat aksi di lapangan, masih senang lihat passing sedikit jadi gol yang bagus gitu. Makanya dia terus kemudian move ke coaching. That's fine. That's ikigai still. Iya. Reframe tapi nggak jauh-jauh. Ya, again, kenalin dirimu. Kamu yang sekarang kan sama yang kemarin beda. Ya. Kalau kamu yang sekarang sama yang kemarin aja beda, gimana kamu sekarang sama kamu yang 3, 4, 5, 10 tahun lalu? Atau 3, 4, 5, 10 tahun ke depan. Sampai bareng ngomong. Terus jadi speechless mikir. Banyak berpikir. Kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kebahagiaan dalam hal-hal kecil sama keberadaan kamu di tempat sama waktu di mana kamu berada sekarang. Being present ya. Iya. Iya. Hadir lahir batin lah di dimanapun kamu berada. Ikigai yang baik itu mementingkan masa depan. Oke. Bingung? Ngerti. Cuman I would love you to elaborate. Karena kamu kan kepengen besok happy lagi. Yes. Besok itu masa depan. Ya. Kalau tadi yang kaitannya sama happy saat mengingat masa lalu yang menyenangkan? Ya karena itu bisa menjadi sumber motivasi atau sumber untuk kamu membahagiakan dirimu sendiri saat kamu sedih. Sumber rasa terima kasih juga gak sih? Bisa. Ya kan, kayak oh thank God I've gone through that. Kayak dulu aku udah achieve ini loh. Oke. Stop stressing out. That's like the easiest advice untuk urusan ikigai. Oke, what happens? Misalnya nih, what happens if ada kan pasti orang-orang yang sedang stres. Mungkin teman-teman ada yang, tapi kan gue lagi stres nih, gila. THR belum turun. Gue mesti belanja. Nih jelang lebaran nih, bulan puasa, minggu-minggu terakhir biasanya udah mulai mesti cari tiket mudik. Belum kalau orang tuanya nanya, kamu pulang gak? Halo. Ya seperti saya yang lagi ditanyain begitu. Ya kan? Iya. Nah itu, misalnya nih kita ambil contoh itu aja. Kalau mau disambungin dengan ikigai, menurut Aldi gimana? Ya legowo aja. I see. Sorry, baliknya ke situ lagi. Ini kan seperti I should have known it, yes. Kita kan seperti kaset rusak ya istilahnya, yang istilahnya legowo gitu kan. Atau kayak burung beo yang ngertinya legowo doang gitu ngomongnya. But that's exactly the point gitu. Kalau kamu misalnya memang hanya bisa kita hanya bisa melakukan sebatas apa yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa terus kemudian tiba-tiba tumbuh sayap dan terbang ke langit, nggak mungkin. Gitu. Tiba-tiba di rekening ada duit 1 miliar gitu ya. Bisa pakai tuyul mungkin, tapi kan nggak gitu. Gitu loh. Ya, to a certain extent memang kita harus melegowokan diri, merelakan saja, karena dengan melegowokan diri itu yang justru akan bikin
bikin semuanya jadi lebih gampang. Yang jadi Hmm. masalah untuk kebanyakan orang adalah untuk merelakan itu mereka nggak bisa, nggak mau. Bukan nggak Ya, bisa, nggak mau. nggak mau. Bisa, tapi Iya, mau. Untuk mau itu lebih untuk sulit. mau itu karena nanti mereka akan denial. Ya kan gue butuh ini, kan gue mesti ini, kan gue mesti itu. Padahal Really? ya ngerti, maksudnya ngerti bahwa kalau dikejar debt collector tuh serem. Ya. Ngerti gitu. Tapi terus kemudian kita perlu ingat juga bahwa kan ini hubungan antar manusia ya. Kamu bakal diapain sih sama si DC itu? DC debt collector ya kan? Kamu bakal diapain Sorry, sih sama lama loadingnya. sama si DC itu kan? Jujur aku nggak tahu sih. Makanya, paling dia bentak, ngomel, ngamuk. Kalau dia sampai mukul, kamu kan berhak untuk ngelaporin dia ke polisi. Dia juga. Kalau dia mau berbuat kekerasan, merusak rumah gitu, misalnya amit-amit, tinggal lapor polisi. Iya. Foto aja muka orangnya, nomor teleponnya ada. Iya. Orang dia nelfonin melulu. Maksudnya gini loh, ngerti bahwa kita akan selalu ada hal-hal yang kita kaitkan untuk keperasaan atau melindungi, defensif lah istilahnya kita ke diri sendiri kan. Ke orang tua pun juga sama. Kalau misalnya dibilang aku bisa nggak kita datang ke mereka untuk mudik atau apa segala macam. Tapi karena kalau karena satu dan lain hal emang nggak bisa, ya mau gimana? Yang justru makanya kalau misalnya kita paksakan, hasilnya malah jadi nggak lebih baik. Ya. Entah apakah ternyata aku nggak bisa bahkan aku bahkan sampai nggak bisa nyebut bisa apa aja yang terjadi kan? Malah nambahin masalah nggak sih? Iya, kalau misalnya nggak dilegowoin tuh bisa apa aja yang terjadi. Taruhlah gitu. nih, misalnya nih skenario ala-ala. Misalnya kita tiba-tiba harus banget nih lebaran di sebuah tempat di kota lain gitu, ditanyain. Misalnya teman-teman nih ada yang terus ngambil duit dari pinjol. Padahal utang-utang yang lain belum juga lunas. Lah kan nambahin utang ya. Terus kayak karena segitu banyaknya pinjol, terus tiba-tiba kita ngambilnya ke pinjol yang salah gitu. Aduh, iya. Itu pinjol ilegal kah atau pinjol yang bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Iya sih. Ya. Ya juga ya. Balik-baliknya ke legowo lagi. Legowo bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Legowo dan sederhana. Oke. Karena kalau aku rasa sih sebenarnya itu dua hal yang berkesinambungan ya. Kalau misal kamu sudah legowo, ya otomatis kamu akan lebih sederhana. That's true. Karena lebih bisa mikir, nih sebenarnya gue nggak butuh nih, gue cuma pengen doang. Dan itu nggak butuh itu maksudnya bukan cuma sama barang, sama perasaan juga. Ya. Bukan cuma sama barang, bukan cuma sama kenangan, tapi juga sama emosi, sama perasaan. Yeah, I don't need this euphoric feeling that I get when I receive a fancy bag, a branded. Terlalu happy itu juga nggak bagus. Anything yang terlalu kayaknya bukan nggak bagus, nggak sehat. Ya. Yeah, too much of a good thing is still not a good thing. Ya. Oke. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Legowo. Legowo sama diri sendiri, legowo sama di sekitar. Legowo sama diri sendiri itu. Balik ke chapter. Balik ke episode pertama kita ya, teman-teman. Legowo sama diri sendiri, legowo sama orang di sekitar. Fokus sama harmoni sama keberlangsungan. Keberlangsungan maksudnya sustainability. Existence. Oke. Existence bahasa Indonesianya apa? Ya aku lebih make sense di kepala aku lebih make sense existence daripada keberlangsungan. Ya. Dibilang existence iya, sustainability juga iya. Oke. Keberlangsungan, keberlanjutan. Jadi untuk hal-hal yang memang sifatnya continuous, bisa kita ulang lagi besok. Ya. Gitu. Hal-hal yang kecil, kebahagiaan dalam hal-hal yang kecil sama ya keberadaan di kamu sekarang ini ada di mana. Oke. Udah begitu. Right. Gak ribet kan sebenarnya daripada mikirin apa yang bisa ngegaji, apa yang bisa itu nanti apa yang bisa apa gitu kan. Itu ntar dulu kayaknya. Bahkan imajinasi pun bisa jadi ikigai. I see. I love
kan kamu belakangan ini sering lihat aku di depan laptop ngobrol sama ChatGPT, ngobrol sama apa kan? Iya. Kan? It's my way of menyalurkan apa yang aku punya dari dulu zaman waktu aku masih kecil. Aku waktu masih kecil tuh suka dikasih Lego. Untuk anak-anak zaman kita Lego tuh belum mahal. Yes. Ya kan? Anak-anak kita zaman kita dulu Lego tuh nggak semahal sekarang gitu. Nggak tahu kenapa. Dan zaman dulu Lego tuh basic banget kan. Iya. Just the rectangle and square boxes dengan aneka warna, Betul. aneka panjang, aneka tinggi. Betul. Dan aku nggak tahu kalau kamu ya, tapi aku dulu waktu setiap kali dikasih Lego, aku nggak pernah bikin sesuai bukunya. Sama. Jadi apa yang aku lakukan, aku buka kotak, aku punya satu tray khusus kayak baskom gede gitu kotak. Ya aku buka aja semua kantong Lego kan, karena dia kan kotak tuh isinya kantong bricks macam-macam banyak kan. Ya udah itu buka, cemplungin situ semua, aduk, have fun. Sama, aku juga. Gitu. Dan at some point aku lupa beberapa. Biasa kan ada satu box Lego bentuknya pesawat terbang ini, satu Lego bentuknya apalagi, satu Lego bentuknya apa. Aku buka aja 3 kotak itu, atau berapa kotak aku lupa, jadiin satu, terus disortir berdasarkan bentuknya, terus I create a whole something else out of that. Dan itu kan imajinasi. Ya itu ikigai. Oke. Ya makanya tadi kayak aku cerita, hari-hari sekarang aku suka ngobrol sama ChatGPT, terus kayak apa sih yang aku lakukan sama dia? Aku ngobrol sama dia, aku bilang I wanna imagine, I like imagining stories. Gitu. Aku senang bikin cerita di kepala aku. Jadi aku ngobrol aja sama dia, bikin karakter ini, kalau jalan ceritanya seperti ini, bagaimana, terus nanti dia ketemu ini, nanti ini yang terjadi. It's fun for me. Gitu. Dan karena itu fun buat aku, kalau misalnya aku lagi benar-benar kepengen dikompres ya, bukan dikompres. Relax gitu. Ya itu yang aku lakukan. Karena kamu tahu aku kalau lagi main game pun aku mikir. Gitu. Tapi untuk itu kan aku memikirkan sesuatu yang serius, gitu. Kerjaan kah, proyek kah, pokoknya kah, juga program kah, apa segala macam. Kalau aku nggak kepengen bikin yang serius, I have to fill my head with something else dong. Karena kalau enggak, and that's where imagination comes in. Ya, riset lah. Gitu. Oke. Wow. Mind blown. Sekian dulu episode kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih terbuka juga pikiran dan mata ya, bahwa ikigai itu ternyata nggak seribet itu. Ternyata sesimpel menemukan apa yang bisa bikin kita bahagia di hal-hal kecil yang terjadi di setiap hari. Dan kuncinya adalah kitanya mesti sadar dan hadir penuh, hadir lahir batin lah di setiap jam, setiap detik hidup kita. Appreciate apa yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya bingung kok belum ketemu, ya memang It's ada prosesnya dan ini bisa dilatih. Dan menurutku ya, kalau dari tadi penjelasannya Aldi, ikigai ini nggak akan berhenti prosesnya, ya kan? Akan berjalan terus. Oke. Baiklah, sekian dulu kali ya. Ya, sekian dulu. Semoga teman-teman, jadi ngulang lagi, semoga teman-teman bisa menemukan ikigainya setiap hari, setiap detik, dan semakin menemukan dirinya sendiri. Dan supaya teman-teman gak ketinggalan episode-episode berikutnya, atau kalau pengen dengerin episode yang lalu seperti episode 1 Legowo, podcast kami berjudul Temukan Dirimu bersama Kokona bisa dicari di Spotify. Please follow, boleh. Kasih rating juga boleh banget. Dan apalagi? Kalau ada yang berkesan, mungkin pernah ada yang nyantol banget, boleh tuh episode-episodenya di-share ke temen. Oke. Gitu kan. Oh iya, kalau pengen tahu lebih banyak tentang update-update, tentang tips sama update-update kelas, kalau Kokona bikin workshop, silakan. Termasuk yang gratis. Asik. Silakan follow Instagram kami di @kokona.id, kokkona.id. Komentar, saran, mau curhat atau mau collab, yuk langsung aja email ke admin@kokona.id atau di WA ke 0877-8982-2999. Tuh 9-nya 3 kali di belakang. Nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Aldi.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.